Seneng banget nih ada di ngobrol ya. Gua inginkan sejak dulu terlaksana sekarang. Prambors itu langkah yang penting di gua gitu loh. Belum top ya nggak bisa nyanyi sendiri kan. Kayak Ahmad Albar, Ahmad Albar itu. Idola gua. Gua deket sama dia bilang, lu kalau main sama kita nggak boleh keluar duit. Gue tahu lu punya duit, tapi duit lu nggak laku. Nggak laku. Oke, bahasa Kita sih jadi alat aja katanya. Ya disuruh ribut kita ribut, yang penting kita bisa makan. Mungkin gua begini tapi anak bini gua harus makan, kayak gitu. Wah, yang gua inginkan sejak dulu terlaksana sekarang. Jadi emang Prambors itu langkah yang penting di gua gitu loh. Pada saat itu menang belum top ya nggak bisa nyanyi sendiri. Akhirnya ketemu juga sama Ikang Fauzi. Siap. Tahun lalu udah nyeting kita ya lawan. Jimmy Multazar. Wah, ini gue gak akan lupa nih sama dia nih. Udah kita cerita di vlog gue tadi ya. Iya. Sempat. Jadi sebelum masuk ke ngobrol, wah ngobrol-ngobrol dulu. Seneng banget nih ada di ngobrol ya. justru kita. Gue ngikutin ini vlog. Nunggu-nunggu banget. Ngikutin gitu. Mulai dari artis dari baheula sampai kekinian sama Jimmy. Jimmy Multazar. Ini Bang. Iya. Jadi kita kemarin ini kan hal yang menarik waktu kita ngumpul juga ini. Awalnya juga salah satunya LCLR ya Lau ya. Ini aja topik banget nih. Ini zaman dulu nih apa sih nih lomba cipta lagu remaja gitu. Begitu ada nama-nama terkenal di situ lagi kan. Iya. Ada generasinya beda nih, ada generasi yang yang udah hype zaman itu, terus ada yang generasi mudanya nih. Ada Ingrid, terus ada Bang Ikang sendiri nih. Iya kan? Iya. Nah, pas lagi itu kita tahun 79 tuh ya kalau nggak salah ya. 79 gue, Ingrid di atas gue. Nah, itu bisa cerita nggak Bang? Itu lombanya kayak gimana sih itu dulu? Apakah ngirim lagu pakai tape kah atau bagaimana sih bentuk pas ngirim ke Pramborsnya itu? Gini bro Malo. Ayo gua lagi nunggu ini Bang. Jangan makan bubur aja lo di Superstar deh. Gini, zamannya itu dari gue SMA tepatnya ya. SMA ya, masih SMA itu, waktu itu ya? Di SMA 3 dan waktu itu ada satu tren radio, sebut aja waktu itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Prambors ya. Dan dia kan Kaula Muda lah, radio Kaula Muda dibilang gitu. Kita pemirsanya Kaula Muda dia. Itu kan zamannya analog, zamannya orang pengen berkarya nggak tahu harus gimana caranya, iya kan? Zamannya orang nggak sembarangan ngamen, iya kan? Kita ngamen juga dulu banyak ya nggak semuanya boleh kan zamannya. Nggak sebebas sekarang. Soeharto gitu kan masih belum seperti sekarang bebas. Nah kita nih punya karya yang kita pengen ini lewat mana? Nah, sok-sok gaul lah, gue ke Prambors ikutan gitu, kenalan sama kru-krunya Prambors sama artis-artis yang ada di situ. Gue sering ke Prambors gitu, nggak jelas diruntungannya, hanya pengen ikut gaul aja gitu. Gitu. Jadi radio ini terbuka banget ya waktu itu Prambors. Iya. Dan akhirnya gue coba-coba karena gue musisi dan punya lagu. Sebelumnya kan gue ikut-ikutan bikin lagu di SMA tuh pernah menang juara 1 lagu gue judulnya Gigi di vokal grup SMA 3. Dari vokal grup itu waktu kelas 2 SMA kalau nggak salah. Faiz tuh kelas 3, dia di atas gua. Faiz gitu ini Faris RM ya Bang? Faris RM. Dia duluan dia. Udah temennya Krisya, temennya Kinan. Wah pokoknya abang-abangan lah temen dia. Iya, gue pokoknya numpang top lah, gue suka ikut dia bawa kabel lah apa gitu. Kalau di rumahnya zaman Kimia di Menteng gue suka majang-majang di luar, kali-kali ada teman gue ngeliat gue temen sama Faiz nih. Kayak gitu. Gue gak malu ngomong apa boleh buat. Kita aja kan kalau lu besar lu harus main sama orang-orang besar. Nah gue berusaha lah. Ya jadi begitu gue bikin menang dari situ gue punya kepedean. Gue bisa bikin lagu nih. Nah akhirnya gue coba lagu bawa ke Prambors, menang juara 3. Yang itu ya Cahaya Kencana. Terbentanglah kini semua cita yang kudambakan berderai. Itu kan cerita tentang cita-cita gua. Terbentanglah kini. Berarti
semua jeripaya gua, semua yang gua inginkan sejak dulu terlaksana sekarang. Itu Cahaya Kentana tuh cerita orang yang sukses gitu. Orang yang pengen sukses dan akhirnya sukses dengan kerja keras. Ku arungi badai nan bahana, gelap mencekamku. Jadi dia penuh lika-liku. Jatuh bangun. Iya. Walau kini lenyaplah segala kendala dan mentari menyambutku, alam gemerlap mengikuti irama gitu. Jadi happy, cita-cita tercapai, alam ikut bernyanyi bersama gue, gitulah. Dan gue bilang pakai dulu ada itu tuh, kamus. Oke. Apa tuh yang zaman-zamannya itu Purwadarminta. Purwadarminta, kamus bahasa besar. Iya, Kamus besar. Iya, gua pokoknya udah lama itu kamus sampai warnanya kuning gitu ya. Gue belajar dari situ, bikin lagu dari situ. Iya, jadi ini. Ini liriknya dari situ. Makanya untuk anak SMA agak beyond lah ya sebenarnya ya. Iya. Gue juga nih yang kemarin kita bahas itu adalah Ingrid malah SMP katanya, SMP kelas 3. Iya. Bikin lirik bisa seperti itu ya. Nah, Bang Ikang itu apa sih yang bisa membuat bikin nulis? Iya, ya yang jelas ada juga pengaruh dari Badai Band waktu itu ya, zamannya Badai itu kan liriknya kayak begitu-begitu. Bukan Adi Badai Band emang ya. Kalau Adi kan dia sahabat gue, udah masuk ke situ dia sering ikut main. Gue MS nih ya. Gue demen dia aja gue. Gue sosok akrab gitu sama orang gitu kan ya. Jadi ya terpengaruh sama pergaulan itu gitu loh. Kelihatannya grand gitu lah. Begitu lirik dimasukin itu langsung grand, langsung bahasanya tuh lebar. Kadang gue juga nggak ngerti artinya apa gitu. Iya kan? Padahal yang bikin itu. Iya benar. Yang penting gila gitu. Tapi orang bisa ngerti juga. Dan sering kejadiannya gitu. Salah persepsi juga gitu. Lah tapi justru itu seninya sih gue bilang sih. Iya, di sini tafsirnya bebas. Udah multi tafsir lah, ya kan? Multi tafsir. Pokoknya ngerasa gue gini gitu. Ya itulah pada saat itu ya yang bikin kita jadi dewasa gitu ngeliat ya. Keras dengan bahasa yang punya katakanlah itu kayak bangsa ningrat kan gitu kan ya. Sekarang ya, bahasa tinggi. Sekarang kelihatan gejalanya tuh ada mulai pakai bahasa itu lagi ya, ada usaha ya. buat balikin lagi. Karena itu keren gitu. Nah, Sanskerta itu jadi ya. emang Prambors itu langkah yang penting di gua gitu loh. Pada saat itu menang, wah, terus karena ya gua belum top ya nggak bisa nyanyi sendiri kan. Ya Ahmad Albar itu. Idola Gua kira emang Bang Ikang yang milih penyanyinya. Enggak. Jadi kita cuma bilang ini si ini nyanyi. Oh, gitu doang. Yang namanya musisi masih belum ya, masih SMA. Oke. Tapi pas dipilih Kang, lu lagunya Ahmad Albar nih nyanyi, gimana tuh perasaan itu waktu itu? Girang, Bro. Gua girang karena itu idola gua kan. Jadi gua rencanain nih pas rekaman gua pengen ketemu dia. Pencipta lagu. Pemilik lagu itu. Jadi gua udah ngebayang saat itu dia akan gue ketemu sama dia foto-foto udah gitu ya curhat-curhatan lah gitu minta tanda tangan itu pasti kan ya. Dan cerita dia akan nanya sama gue gitu kan lagunya ini tentang apa gitu. Gambarnya udah ada tuh gambarnya. Sesama musisi. Gue tungguin abis sholat subuh. Gua ke studio, gue pinjam jas dulu. Studio di mana Bang? Prambors. Di ini. Ini itu daerah ini kayaknya. Pluit bukan Bang? Bukan. Dia waktu itu Jakarta Selatan nih, gue ingat lupa gue. Oh, ada studio tuh ya. Iya. Gitu ya? Selender apa gitu ya. Oh, apa lupa gue nih. Iya. Fatmawati situ ya jadi. Iya. Oh. Iya. Gue juga cari-nyari waktu itu alamatnya. Yang L gitu ya studionya bentuknya. Ih lupa, gue di luar bro. Gue di luar. Di ruang tamu. Bisa studio di ruang tamu. Gue datang soalnya jam 7 udah sampai di sana kan. Oke. Dia datang gue jam 10-an gitu. Pakai Mustang kan, tap. Udah gitu nggak sendirian bro. Banyak kan, bapak-bapak. Gue berdiri kan suka nanya gitu. Pengen gue ditanya. Mau si ada yang kasih tahu juga, gue ini nggak ada yang kasih tahu. Oke. Iya, dia lewat aja begitu. Ya
gue juga ngomong, aduh mau ngomong nggak enak itu di daerah orang-orang ini nanti kalau gue gila-gilaan gitu gue bisa ditangkap kan atau dia dikeluarin atau gimana, gue nggak mau juga, gue ngerti lah gitu loh. Gue diem aja gitu loh. Ya gue pikir abis dia rekaman dia keluar lah nyapa gua gitu. Karena gua udah punya skenario yang tadi Iya itu. benar. Dia gitu gue lihat dia ini apa take gitu kan sebentar aja kan. Jobnya banyak kan. Jobnya Pasti banyak. dia Mega schedule-nya star padat tuh. loh. Teriak-teriak kelar lagunya. Oh ini oke take udah oke. Jalan. Gua mau nggak ketemu gitu. Gue down juga pada saat itu ya. Karena harapan gue terlalu banyak ketemu idola gitu. Sampai suatu saat kita sama-sama udah punya nama gitu. Oke. Kita tour. Oke, Satu bareng. kamar sama dia. Gue cerita sama dia. Ye. Tahu gue ngomongnya ya kan. Dulu kan iya kan. Ahmad Albar gue manggil dia. Iya. Waktu itu udah ye gue manggil. Lu tahu gak? Gue udah pengen ngomong cuman gue malu. Sekarang gue ngomong malu. Dulu gue tuh begini gue cerita saat itu. Lu bohong, lu cerita. Dia cuma ngomong gitu. Lu ngarang lu. Nah, jadi apa lo? Di situ jadi gue sadar kita tuh sering sakit sama orang atau tersakiti sama orang pada saat orang itu nggak tahu kita tersakiti. Karena kita nobody atau dalam situasi yang kita nggak ada di dalam perhatian dia. Nggak ada salahnya gitu. Situasi yang salah. Tapi kita sakit hati gitu. Nah, itu sering kejadian. Nah, dari kejadian seperti itu begitu gue jadi orang yang dikenal orang, gue hati-hati gitu loh. Gue coba untuk memperhatikan gitu orang, gitu, paling nggak gimana gitu loh. Karena itu ya orang akan kita nggak melakukan apa-apa akan dipersalahkan kalau dalam situasi seperti itu. Nah, ini Bang yang mau gue tanya, Bang. Jadi itu. Dikit-dikit, friend. Gua ketika Bang Ikan menceritakan itu, ada banyak gambaran tadi gua nih, friend. Iya. Dikit-dikit aja nih ya. Iya, siap. Ketika Bang Ikan menyanyikan lagu Kencana. Cahaya Kencana. Cahaya Kencana tadi, friend. Tergambar di gua nih di ujung dermaga sore hari. Keren. Dan ketika tadi ada cerita tentang Ahmad Albar. Ahmad Albar tadi. Dan kupasan-kupasan bagiannya. Gue langsung inget, jangan-jangan ini Joker dari sini kali ini, friend. Wih. Joker apa? Joker Batman nih pasti kan. Adegan Joker yang terakhir itu ya. Joker yang terakhir. Emang Orang kawan baik kita ini Bang emang. Dia aktor. Oh iya sinematik kalau udah bercerita saya Enggak, menikmatinya friend. Lo kalau ngomongin aktor. Kita masih sebatas rocker, dia Joker. Abang kita ini aktor bu. Aktor kepaksa gua. Nggak mungkin bang. Oh itu banyak ceritanya juga. Nah itu nanti. Tadam dulu tadi. Ini masih seru banget. Oke. Ikutin host. Jimmy, let's play Jimmy, let's play. Kita lagi nongkrong ini Bang. Ya. Tapi akhirnya pas ketemu satu kamar itu cerita nggak? Apa Ahmad, lu nanya nggak? Gimana sih perasaan lu waktu nyanyiin lagu gue itu sempet ditanyain nggak akhirnya? Gak tahu dia. Dia udah gak tahu lagu yang mana. Iya, begitu banyak lagu yang dia bawain. Karena gue concernnya lagu gua. Dia nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Oh itu ada lagu itu ya? Iya. Iya. Ini mungkin agak tajam nih bang ya. Iya paling basa-basi lah, gue tahu. Tapi dia sebenarnya nggak tahu yang mana gitu. Tapi nggak apa-apa, itu wajar banget. Dalam situasi seperti ini makanya kita harus sama-sama mengerti situasi yang membuat orang jadi salah gitu loh. Bukan pribadi. Bukan pribadi. Jadi gue ngejudge dia pada saat itu, wah kok idola gue begini ya. Emang lu aja yang diurusin. Iya kan? Iya betul. Sekarang gue bisa ngomong kayak begitu, tapi dulu kan nggak begitu kan. Nih maaf nih bang, bukan gua menyimpulkan nih bang ya. Siap. Ketika wah keren banget. Iya, itu dia. Jadi bang, Ahmad Albar mungkin kagak tahu, friend. Iya. Bisa jadi Bang Ikang masih hafal apa yang dikenakan oleh Ahmad Albar pada saat itu. Iya. Masih hafal nggak Bang? Gua hafal, Mustangnya aja gua hafal. Iya, idola gua, bajunya apa. Terus dia masuk begini bro.
Apa tuh? Gini rambutnya digini-giniin kan. Oh, digini-gini. Iya, Oh, masih gini kan. Ngelurusin rambutnya Gini-gini, ya? iya digini-giniin supaya mekar gitu kan. Gue mikirin, ini bule nih, gehe banget nih gue pikir. Karena gue bisa ngomong gitu sama dia. Sohib sekarang senior tapi sohib gua. Iya. Emang humble banget beliau ya emang. Humble. Itu orang yang paling baik selama gue kenal tuh ya Ahmad Albar. Tapi bisa begitu gue dulu. Ngedenger gak sih bang? Itu ngedenger gak sih waktu lagi take itu suaranya Ahmad Albar? Keras suaranya bro. Keras itu kan? Keras, suara dia tuh keras dia. Iya diharapkan Ta'ala ya iya Ahmed Kan sama-sama juga pada pasir kan. gue namanya juga Ahmad Zulfikar Fauzi. Cuma nih lokal punya gitu bro. Kalau Ya, staff, siap. staff itu setelah LCLR atau sebelum tuh ya? Itu Staff setelah SLR. Setelah SLR? Iya. Berapa lama tuh bang? Staff tuh setahunan lah. Itu gua sahabatan Madi tuh sebelumnya kita main lagu-lagu rock lah. Di rumah gua tuh Benteng Garuda namanya. Itu banyak mungkin orang yang bermula dari situ. Ada tentara Kolonel Effendi, rumah dia tuh ada tempat latihan. Dan sekaligus dia membina artis. Dulu Heri Anggoman dari situ tuh, Anggoman Brothers. Oh iya tahu. Dari dia yang bawa. Terus ada grup dangdut yang terkenal lagi ada gitu dari sana. Nah kita tuh main-main di sini, kita main manaknya. Jadi kalau abis mereka latihan kita suka ikut latihan. Tapi kalau mereka lagi show ya kita ikut-ikutan jadi ngerodis lah gitu. Gitu Nenteng ikut nenteng bisa nonton gratis. Bisa nonton, bisa ikut gaul lah gitu loh. Nah gue sama Adi di situ. Udah gitu ya abis main-main rock itu sama abang gue juga. Waktu itu vokalis abang gue main drum, Adi keyboard. Udah gitu kita bikin band ya. Dari SMA 3 ini kan adik gue, Adi MS ya, ada Redi Nur. Itu jadi cikal bakalnya bertiga itu sama adiknya diajak Riza Nur, Mauli Gagola. Moli, tahu kan? Mauli Gagola itu ini pencipta juga kan? Oh, Mauli Gagola, iya dia pencipta lagu. Dia kan gitar, gitaris dulu. Di adiknya Doni Gagola. Dia sekarang main terus tuh Moli itu, sama Sandy Luntungan. Terus kita ke Jackson kasih kita punya ini materi lagu. Karena mungkin materi lagunya cukup bagus-bagus ya pada saat itu kita bikin benar ya. Dan gue sadar, gue belum penyanyi kan. Kita cari penyanyi. Suruh cari penyanyi. Ditentuin lah. Ini batas waktu segini ya. Kalian rekaman nih. Oke, udah ada penyanyinya. Oke, kasih tau saya. Nggak dapet penyanyinya bro. Akhirnya si Jackson almarhum bilang gini ya. Dulu Jackson kan gede tuh ya. Bosnya Vina juga. Uta. Ya Beat. Beat juga Jackson Record. Om Roma Irama juga sempet. Oh sempet juga iya. Jackson. Bilang itu siapa sih yang suaranya aneh? Yang bikin dummy itu kata. Itu kan lagu gua kan, kebanyakan lagu gue yang jagoin juga lagu gua gitu kan ya. Dia aja suruh nyanyi kata gitu. Gitu mulainya. Itu udah jadi lagunya pengalaman nyanyi. pertamanya tuh di staff jadi. Makanya ada pemain drum lain kan. Sandy kan rencana begitu gitu. Bang, cerita belum denger nih, malau sama temen-temen ngobrol belum denger nih. Sandy waktu masih itu umur berapa tuh bang? SMP ya? SMP tapi kayak om-om dia. Sekarang masih om-om. Om beneran kan. Udah om-om. SMP dia bro. Dia celana pendek kemana-mana diantar sama bapaknya. Bapaknya pensiunan tentara. Dulu inget banget pakai apa tuh mobil yang zaman dulu tuh yang Jeep tuh. Land Rover apa Willys? Ya. Land Rover? Land Rover kayaknya. Bukan Land Rover, satu lagi tuh yang bulat yang Rusia, Jeep Rusia tuh. Gas. Iya itu. Itu dopnya merah pasti itu. Tapi emang ngomongnya ke orang tua dia. Kalau ketemu kita gini-gini aja. Oh, mulir. Mulir katanya lapar. Makan mulu dia kan. Makan dulu baru latihan gitu kan. Mulir. Ini kepake nih bang terbahas. Iya. Lah kok bisa anak SMP gaul sama abang-abangannya tuh? Karena dia mainnya jago. Oh, dia mainnya keren. Dari kecil dia mainnya keren. Emang karena jagonya tuh. Dulu yang main kayak dia gitu sekarang mungkin banyak ya. Yang dulu masih jarang. Karena kayak gue kan ya lebih banyak drum tuh berkembang belajar sendiri, apalagi pengaruh gue di rock, jadi ada
terbatas ya. Tapi kalau dia udah mainnya tuh udah jazz kemana-mana, fusionnya dia main. Jadi tone-nya tuh enak banget gitu. Itu akhirnya ya lumayan kita keliling kota. Cuman ya dalam perjalanan ini kita emang backgroundnya beda-beda ya, maksudnya gue aja yang sahabatan sama Adi bisa beda gitu. Gue pengen rock, ya gue sukanya rock bener. Adi tuh dari dulu emang dia mulai belajar klasik gitu. Karena gue ya dia main rock juga, cuman akhirnya dia kembali ke klasik juga gitu. Ini banyak yang belum tahu nih Bang. Ini bener itu emang Adi MS dulu juga sempat bawain kayak di Purple segala macam gitu ya? Iya. Dia emang Gila, John Lord gitu. Adi tuh rambutnya segini. Gribo. Wah gokil lah kalau lihat Adi dulu. Belum pernah tahu kita ya. Kalau dia lagi nggak mood jangan nyolek dia dulu. Bener urusannya waduh. Geragasan ya orangnya. Galak banget. Iya. Diem tapi wah kalau udah ini galak banget ya. Padahal kan Tapi sekarang kayak begitu ya. iya, padahal kan humble banget ya. Makanya Adi gak bisa apa-apa bang gue. Oh iya kakak. Wah, boleh nih. Sini. Ini ada kakak nih Iya, bilang kalau ada Gue pansos sama Om Kim. iya, Abang Jimmy sama-sama di dipanggil tracks Om lah. katanya. Ini makaroni buatan aku guys. Ini Bella loh bikin loh. Pesennya Bikin boleh langsung dong. Bel kalau Kasih tahu dong. Bella baking. Sini mukanya dong. sini Kamu Bel. jangan kayak ini dong. Nah, ini Isabella. Ini bapaknya nih. Iya bapaknya. Gantikan bapaknya dari anaknya. Pakai bulmat dulu dong. Cancel. Oke, gimana Kak? Ini Gimana, Kak? gue sering lihat ini sih kalau entah kenapa lagi lihat timeline. Wah, Bella lagi tutorial ini di makeup. Gue suka ikut ya masuk ya. Iya. Itu gimana Kak caranya Kak? Tapi Om Jimmy buat manggung ya. Make up juga kan. Iya. Gue waktu manggung sama Upstairs. Gua nonton itu. Dikeroyokin mana anak-anaknya kan. Wih, kita di sebelah aja. Wih, mantap Boleh nih. juga. Alis ditambahin nih Bang. Iya katanya ya. Dia bilang, gue juga pengen danin anak gue laki katanya. Paling malak gue doang. Tambahin alis dikit. Iya. Bel, ini kalau sisa gue mau pulang boleh Bel? Kak Jimmy. Iya harusnya Kak Tapi Jimmy. karena dia main sama gue dipanggil Om. Salah lu sendiri. Iya gimana? Iya nggak ini aku ada usaha ya UMKM kecil-kecilan gitu jadi bikin brownie sama makaroni. Mantap. UMKM. Iya ada. Ini yang juga. perpaduan Aceh sama Italia ini lo bilang Bang. Iya. Betul. Soalnya ini makaroni mie Aceh, jadi ada bumbu mie Acehnya terus Wih, campur keren. makaroni gitu. Tapi bumbu Acehnya bukan yang itu kan? Apa? Bukan kan? Ganja. Aman ya? Ngomongin langsung main gitu. Kalau itu Londus saya udah tahu loh. Makasih Wah, thank you kakak. banget, ya. Waduh, terima Iya. kasih. Ini nanti kasih piring-piringnya juga dong. Iya. Nanti Siap. aku ambilin piring-piringnya. Mantap. Bella Fauzi Baking. Iya. Gila. I love you. Gitu. Silakan lanjut lagi. Iya. Terima kasih Bella. Mirip nyokapnya ya. Iya. Mirip banget ya. Plek banget deh. Sampai mana tuh jadi full tuh kau tuh. Sampai staff. Iya. Adi MS, Adi MS tadi. dulu ternyata rocker. Iya. Benar. Dia ngerok banget. Karena zamannya di Purple kan skill klasik. Ya, Jadi emang benar. dia emang pas bener dia. Emang. Purple skill. Jadi Ternyata emang ya. setiap orang tuh ada bagian dark ya. Adi tuh dark bener loh. Di Iya. situ tuh. Iya. Sampai sekarang juga sebenarnya. Ini nggak pernah diulas di mana-mana nih kita. Kita bangga banget kita dengerin ini. Oke banget nih ternyata ya. Udah rock gitu ya. Staff ini berapa album tuh Bang ya? Jadi sempat Kalau staff cuma satu album. satu album. Tapi kita benar-benar bikin idealis banget. Mahasiswa bikin full orkestra ya. Abis itu dia bikin TO kan sama kita. Twilight Orchestra. Yang nyanyi gue, Vina, Uta, keliling Indonesia. Tapi cikal bakalnya dari situ kita bikin. Oh dari staff itu. Karena si Adi ternyata dia apa ya, ini orang jenius ya. Dia belajar sendiri, aransemen, dia berani, dia komposisi sendiri, dia panggil tuh pemain-pemain klasik suruh
Dan di studio baru lagi. Dan dia belajar sound juga di situ gitu. Gila itu orang. Yang buat gue nggak masuk akal tapi dia bisa lakuin gitu. Kita kan growing sama-sama gitu kan. Iya. Gila, kok tiba-tiba lu ngeloncat segini jauh gitu. Tapi he can do that gitu. Maksudnya itu akhirnya jadi staff kayak begitu. Dan pada saat itu yang bisa ngerti dan menikmati musik staff tuh nggak banyak loh. Karena emang itu zamannya ya Rinto ya zamannya kayak yang begitu-begitu ya. Kalau bahasa sekarang saat edgy lah seperti, jatuhnya tuh. Cutting edge jadinya sebenarnya tuh ya. Iya cutting edge banget itu. Kita masuk dengan kayak begitu gitu loh. Ini wah. Pernah dengar lagu staff ya? Jalur debu, Anak-anak udah pada nyaring ntar ini bang. ya, nyanyi ya, kasih, nggak boleh. Para nyari-nyari itu. Maksudnya buat masa muda kayak gue pernah mainkan musik kayak gitu ya ada kebanggaan lah buat gue. Adalah jadi musisi gitu ya. Jadul beneran asal geruak aja gitu. Kalau sekarang geruak aja kan. Gitu bro, staff tuh di situ. Akhirnya staff bubar, gue bikin karena udah kita cukup berhasil jadi udah bikin album aja deh. Ya solo deh gue ditawarin. Selamat malam. Sama Om Jackson juga nih. Selamat malam, kasih selamat malam. Hari ini berlalu sudah. Ya. Esok pagi yakinkan terbit surya. Seiring derap langkah Kita berdua. mantap. Itu ragu Batak sebenarnya. Itu gue inget pas rilis ya Lau. Gue inget banget itu. Yang selamat malam. Selamat malam. Soalnya beli kaset dapat pin up ya. Iya. Ya kan? Dapat pin up. Rebutan itu di rumah sepupu gue. Itu lo. Iya. Kalau gua ingetnya di mana, friend? Selecta Pop. Naik Kari Sapari. Iya. Masih segini, friend. Kalau gua nonton referensinya Doi dulu. Betul. Rod Stewart Indonesia. Iya. Sempet tuh ya zaman-zaman itu ya. Gue bisa cerita itu. Impersonator ya. Jadi gini Malau. Oke. Gini bro, zamannya itu kecenderungan press Indonesia tuh selalu bilang kalau ada penyanyi yang top gitu ya. Oh ininya si ini nih. Iminya Indonesia. Kayak gitu dibilang kan dulu. James Brown ya sempat ya? Brown. James Brown Indonesia. Semua ada julukannya. Oke. Nah si Kang bingung nih. Karena dia serak-serak, Rod Stewart kopok itu. Rod Stewart aja lah katanya. Gitu. Ya gue sih seneng-seneng aja dibandingin orang top. Padahal sih kan rezekinya jauh bener Rod Stewart sama gue nih. Enggak bang, Tapi gue emang gemar banget sama dia gitu. Itu sangat karena Rod Stewart itu ada new wave-nya juga. Oh iya. Young Turks, iya. Between the heavy jeans, ya. Iya, Young Turks ya. Baby Jane. Baby Jane, don't leave me hanging on around. Ya, keren. Tuh. Sangat menginspirasi gua ya akhirnya ya jadi penyanyi solo lah begitu. Tapi staff itu sempet tur nggak ya? Sempet tur Indonesia gitu? Sempet tur. Kita ya banyaknya mahasiswa ya karena musiknya musik edukatif ya kemudian ya musik yang nggak yang harus punya referensi juga orang dengerinnya gitu kan ya. Iya kan? Jadi emang turnya ke kampus-kampus. Iya bukan musik joget gitu kan. Musik yang dinikmatin gitu. Main ke kampus-kampus sempet ya. Kampus Berapa tahun tuh rentangnya tuh Bang ya? Staff ke Solo? 2 tahun. 2 tahun berikutnya itu? 3 tahun. Ya. Meledak banget tuh Bang tuh selamat malam ya? Selamat malam. Udah gitu ya lanjutlah ke abis itu kan Adi sebenarnya emang dia nggak suka banget dengan nggak terlalu suka ya dia mungkin suka tapi bidangnya dia kan lebih ke klasik gitu ya. Jadi ya album keduanya gue dipegang sama Yan langsung. Nah di situ benar-benar format gue terbentuk gitu. Oh setelah Selamat Malam ya? Wih, Dewa ya. Abis ketemu Dewa Iyek, musik rock. Yan Antono. Gitu. Jadi makanya Iya sama Yan Antono tuh God bless tuh sama gue tuh ya. Kalau nggak ada dia mungkin beda cerita gue gitu kan. Panutan lah gitu. Iya. Yan Anton.
album kedua tuh ini ya, Randy dan Cindy itu ya? Iya. Randy Cindy kan ya? Iya, Randy dan Cindy itu mulai yang Randy. Randy, Cindy, semanis madu, seanggun Dewi Sinta. Itu kan sebenarnya Randy Cindy itu nama keponakan gua. Oh Sekarang udah gitu? kawin punya. Iya. Jadi adik kakak Randy. Jadi kakak gua menikah dengan Rex Tangkau namanya. Anak dia Randy yang pertama, Cindy yang kedua. Jadi begitu keluar si Randy, dia kita punya ponakan lucu banget tuh. Jadi gue bikinin lagu seolah-olah mereka pacaran gitu. Tapi itu jadi itu selain apa ya hits lah kalau gue bilang waktu itu ya. Iya. Itu jive agak, rock, carat ya, jive rock deh. Dan waktu itu gue mulai ya namanya rocker ya sembarangan gitu loh. Jadi gue sempat dikritik sama ahli bahasa waktu itu menggabungkan antara Dewi Sinta dengan Arjuna. Itu kan bukan pasangan. Iya, iya betul. Di situ gue jadi ya bagai Arjuna, bagai Dewi Sinta gitu. Padahal pengen ngambil ininya doang. Ini anak tahu sejarah gak sih kata. Iya. Iya kan? Gue diserang itu. Wah, Tapi counternya gimana tuh waktu itu? Sebodoh ya. Sebodoh gue. Selama gue gak di penjara ya sebodoh. Maksudnya gue banyak cerita-cerita yang salah lirik. Keren tuh bang. Salah lirik. Preman juga salah lirik sebenarnya. Tapi iya. sebodoh. Nanti gue ceritain lagi tuh. Oke. Sebodoh. Nah, ini dulu Randy Cindy dulu nih. Akhirnya ya itu karena emang lagunya jive dancing gitu. Iya. Topik lagu. Tapi ya kalau ahli bahasa pada situ kan orang masih kalau bikin lirik yang benar dong. Ini lu nggak bisa gabungin dua yang masa sejarah yang berbeda katanya, nggak connect, iya kan? Padahal kalau bikin story mah bisa aja kan? Bisa aja kan? Iya kan, makanya gue dari sisi seniman boleh dong ngomong gitu kan. Bisa. Kalau gue mau kenapa? Kan Arjuna kan keren, Dewi Sinta kan cantik. Kawinin Apa aja. salahnya? Daripada sama Rawana. Betul. Iya kan? Jadi kita sempat ngobrol inilah. Jadi diundang siarannya Leonardo Ringo. Waktu itu. Vessel, ex Vessel. Diundang, Jim, lu ntar malam jadi tamu gue ya ada Ikang Fauzi. Wah boleh tuh, gue pengen banget ketemu beliau. Datang lah. Ya, ada yang pertanyaan, ada yang lo mau pertanyaan ke Jim? Yang pertama gue tanyain itu. Iya. Udah juga, wah emang bener nih. Dari dulu ternyata emang sudah ditanya-tanyain juga tuh sama kritikus. Tapi Ian yang buat musik gue jadi lebih lebih jelas gitu arahnya gitu. Ian tuh buat gue karena begini, dia tuh pada saat Ian tuh emang really music the greatest music director ya, mungkin jarang yang tahu ya, orangnya jarang ngomong. Tapi begitu dia kan ya begitu ditawarin dia nggak asal ini kan, dia milih juga nih bisa nggak gue kerjain, gue suka nggak gitu kan. Iya, oke. Dia ngomong begini sama gue, lo dengerin lagu-lagu apa aja kasih gue kata gitu. Wih, Itu Pak apaan bagian? senior ngomong gitu. Langsung gue kuliah. Apa namanya itu bang? Banyak bener. Yang lo kasih apa Ya Bang? itu yang lo dengerin juga. Iya kan? Kayak Boom Tom Red. Yang dia nggak dengerin itu. Oh, oke. Itu zamannya hard rock dia kan, zamannya God Bless lo tahu kan? Progresif ke hard rock Iya. dia. Gue kasih Boom Tom Red, gue kasih Duran Duran, gue kasih banyak lah di Pitch Putri yang kayak gitu-gitu yang apa tuh ya? Aduh ada yang keren banget tuh. Yang gue lupa namanya, lagunya ya beberapa dia ada diskonya juga, disko new wave ya gitu loh. Tapi mulai banyak teknologinya lah di situ. Billy Idol bukan sih? Bukan ya? Billy Idol juga. Billy Idol juga bisa masuk gitu. Kayak kalau Yang eranya tahun-tahunnya itu kan waktu itu ya. Klasik rock lah sama gitu. Gue juga dengerin juga, tapi pada saat itu gue lebih banyak dengerin yang begitu. Itu zamannya anak muda banget pada saat itu kayaknya. Oke. Dan David Bowie menurut gue tuh inspirator yang paling gila itu orang. Hayalannya tuh. Kayak David Bowie lagi Blue Jeans tuh kan bang ya. Gue inget banget tuh soalnya tuh. Gila. Pas lagi Blue Jeans tuh lah keluar. Modern Love. Dia mulai yang lagu itu gue jatuh cinta sama lagu dia Starman ya. Sama yang Starman waiting in the sky, hit like the come and meet us. Dia tuh. Keren banget sama lagu yang itu yang lagi take off. Space Oddity. Space Oddity. Yoi. So Don't inspiring. control
Iya, Major Control to Tom. Major Tom. Gue rasa sampai sekarang juga masih menginspiring tuh lagu-lagu gitu. Sekarang karena kan sebenarnya pada saat itu orang terlalu jenuh dengan musik yang begitu-begitu aja, hard rock gitu, progresif gitu loh. Jadi ada teknologinya, ada simplikasi dari musik itu sendiri. Iya, iya. Iya kan? Itu zaman itu loh gue tuh. Jadi ada beat-beat yang sekarang tuh masih bertahan gue lihat. Makin simpel malah sekarang. Makin simpel. Sekarang kan kalau orang ting 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 ting, dari situ orang bisa bikin lagu langsung. Pop up kicks tuh ya. Iya kan? Orang dulu juga begitu juga kali bang. Ih, Dan emang waktu gue lagi rajin-rajin bikin lagu kan kita serius bikin lagu. Kan berkali-kali kita ngerekam, kalau salah ulang-ulang lagi. Ya. Gue lihat, gue tanyakan waktu itu kan zamannya ini ada lagu yang top, lagu-lagu dangdut. Dia bikin lagu cuma begini aja. Kenandanananida, dada gitu doang bro. Ngantuk gini. Meledak. Siapa tuh bang? Dari situ, banyak. Dari situ gue mulai berpikir, ternyata musik itu bebas ya. Bebas. Ya kita ya bolehlah bangga idealisme, ngilmu gitu. Tapi hal-hal kayak gini nggak bisa kita ngabaikan gitu. Iya kan kembali ke yang penting orang goyang gitu, orang happy, nge-groove gitu kan. Ya. Ternyata ya kan waktu itu kan meledak tuh lagu-lagu cuman. Begitu di aransemen memang beda, tapi lagunya menjadi kayak gini contohnya. Orang sempat ada elektron kan waktu tren itu, Iya. apa yang da inget gak bang? Iya. Da teng teng. Cuma pakai elektron tik tuk tuk tek tuk tuk. Iya. Metronom dijadiin Iya. lagu, bisa aja. Itu juga revolusioner juga. Waktu Tapi itu. nah di situ gue belajar sama Ian Antono, selain dia musik, dia mau mendengarin new wave, ada jadi musik gue tetap terpelihara seperti itu, tapi rocknya juga lebih firm gitu loh. Gitu. Jadi, Wah ini gemblengan kalau didengar-dengar sih katanya sih itu Bang Ian itu katanya kalau sama zaman lu juga kan, zamannya ska ada. Gitu. Ah, Preman iya. kan begitu. Madness ya kan. Iya. Tapi kan Preman lain album lagi kan dia. Lain album Setelahnya lagi. ya. Ada beberapa album lagi baru Preman itu kan. Iya. Soalnya kalau gua suka tuh yang menjelang 17 tuh. Gila ini. Kok ini bener-bener pendengar. Gawat Gara-gara ini. tahu di lagu. Gue cerita lagu itu ya. Boleh. Menjelang 17 itu gue baru punya anak. Tapi gue kebayang, gue cerita sama Bella. Begitu si Bella keluar gue bilang, this is not about me anymore. This is about my family. Gitu. Dari situ pola pikir gue udah berubah. Udah nggak me, but them gitu loh. Nggak tahu ini gue nggak diajarin siapa-siapa, tapi sebagai manusia itu ya mungkin begitu ya ya bini gue ngandung gitu kan susah keluar anak kayak gini lucu banget ya waktu kecil. Matanya gede gitu kan lucu banget lah, yang seperti yang gue ngimpi-ngimpiin keluar namanya kayak gitu, sampai gue bikin lagu sama dia kan, Isabella lagunya. Nah tapi ini loncat yang bintang 17, gue pengen suatu saat wah gue kayak begini, hidup gue nggak perfect lah. Gue nggak bisa bilang gue tuh lempeng-lempeng aja gitu. Tapi gue berharap anak gue jangan kena sampai dizolimin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi di situ gue cerita umur segitu tuh lo nganggap laki-laki tuh baik. Tapi laki-laki lo nya tulus, dianya mau mintanya lebih gitulah istilahnya. Dalam-dalam kan, terus ya. Dalam terus masalahnya bang. Nih gua kasih agak poin lagi deh bang. Jadi lu maksudnya tulus, dia mintanya lebih gitu maunya lah. Kayak Jojo lah gitu. Jojo. Gua nih bang. Karena gua kan di Priuk. Iya. Tahun 80-an. Menjelang Itu 17. abang-abangan preman bawain lagu itu. Wih. Cewek cakep-cakep bang. Oh iya. Itu. Keren, Abang-abangan dia kan manja. Dimanfaatkan lagunya tuh bang ya kan. Keren ini lagu. Menjelang 17 nenek kau alami masa yang paling indah. Naluri lelaki tiada senera. Itu gue pengen nasehatin anak gue pada saat itu. Belum masih kecil tapi gue udah kebayang kalau dia 17 tuh. Dibuat yang akan datang lagu ini diciptain. Itu siapa tuh ininya bang? Ian Antono juga ya mas? Antono. Nah di situ Ian Antono bisa
ngaransemen nggak ada God Bless-nya sama sekali. Wah itu Iya, Bang. benar. Itu bener-bener dia Jenius seorang banget. arranger luar Keluar, dia biasa. keluar. Keren itu komposisinya dia bikin. Gimana sih? Itu dia sendiri tuh. Dia kalau bikinnya. Lu tau gak Yan Antono? Yang Gimana main tuh? dia semua bro. Hah? Yang main drum. Drum, Yan iya. Antono. Gue liat titling di Iwan Fals juga emang main drum dia itu, friend. Gak ada yang tahu ya. Dia drummer. Jadi kalau dia bikin komposisi dia tahu drumnya tuh kadang-kadang kan suka lebay pemain drum. Iya kan? Iya, betul, betul. Dibayar jago semua dikasih tapi Tatak dulu mampus. Tatak dulu. Iya, yang lain nggak dapet kerjaan lagi dong. Dia doang. Iya, iya. Nah, Ian tuh sangat ini. Di simple Ya, mainnya. dia simple mainnya, tapi dia yang ngisi yang lain-lainnya. Gila komposisinya menjelang 17 tuh. Benar-benar apa ya? Jadi nasihat gue tuh nyampe ke anak gue gitu. Ya, alhamdulillah. Itu Bella yang harus kita tanyain tuh. Iya. Perasaannya gimana tuh pas lagi denger kan Iya, sound begitu beda gitu. kan, beda Ya, sound kan. Itu proses lagi di dalam studio itu. Iya. Gimana sih itu suasananya gitu ya? Saudara itu multi instrumentalis kan. Bass kalau nggak salah take sendiri ya? Iya. Bangnya juga gitu Iya, ya? iya, dia Jarang juga. ada manggil musisi lain kan? Jarang dia. Itu gimana sih suasana di dalam studio waktu itu? Hadir terus nggak sih Bang Ikangnya? Kalau gua, iya gua. Kalau gua demen sama dia. Oke. Gue liat mukanya dia udah seneng gue kan. Iya, dia kan. Kalem teduh gitu masih bentuknya emang. Iya, zamannya gue mulai main musik, dia kan udah top banget bro. Bener. Jadi udah bersyukur banget. Ih, gue main sama orang-orang yang dulu ada di mimpi gue gitu kan. Kayak nggak percaya sama gue gitu. Ini dia bikin ini karena spend lagu gue kan salah lo. Sama seperti saya sekarang juga nih Bang. Sama. Sama saya Kadang-kadang suka kayak ketawa sekarang gue. nih Bang. Ini kan dia karena spend lagunya Ahmad Albar di God Bless, iya kan. Lagu gue yang bercandaan gini lo aransemen gitu. Hello. Iya. Nah, Bang Tapi Iman akhirnya gue terbiasa ya gue jadi ya kita berdua lah. Jadi Ian tuh orangnya suka nanya, ini enaknya digimanain gini. Lu punya ide nggak gitu? Gue langsung ngomong. Oh tetap dia ini ya? Oh iya. Menerima masukan Iya. orangnya ya? Kita juga sama Bang. Pertama kali album Selamat Malam itu keluar, jadi pin up masih kelas 4 SD friend kita Iya. kan. Masih Kecil ibaratnya. Wow. Itu pertama kali gue tahu. Menjelang 17 lu umur berapa? Ya ilang masih SD juga Bang. Itu, makanya itu termasuk laki-laki yang gue ngomongin di itu tuh menjelang 17. Pikirannya udah kemana-mana, biar anak kecil pikirannya udah kayak orang tua gitu kan. Ya gua kan karena abang-abangan preman daerah gua Bang main gitar ya kan. Iya, betul. Dulu kan emang setelan kan jabrik. Yoi. Pengen John Taylor tapi kemana-mana betul. Bukan John Taylor kan, Rod Stewart. Rod Stewart, Kalau ya. di Priok Belum Rod John Stewart. Taylor. Rod Stewart, Wah, itu adik-adikan itu jatuhnya. Iya. John Taylor ABG, Bang. Yang penting berdiri. Rod Rambutnya, Stewart. kalau berdirinya pakai air comberan ya. Waduh, Masalah aman. dia. Udah ini gua masih inget caranya. Tarik. Iya. Nyanyi lagu itu menjelang 17. Makanya Tapi ketika itu chordnya rada susah kan tuh. Maksudnya nggak biasa itu chordnya. Ya, sekarang buat Setengah-setengah. kita Berarti anak hebat Priok. ya? Anak Priok tuh. anak Priok di ngeliat abang-abangannya kayak Bisa main keren gitar. banget. Iya. Ini boleh jujur nih Bang. Baru kali ini gua pakai jaket jeans. Iya. Di ngobrol biasanya kaos polos. Iya. Karena gua kan ngomong sama preman, friend. Iya, makasih dompet lu udah hilang sekarang. Udah gua taruh tas, Pak. Enggak, Bang. Emang Oke. waktu berangkat Itu emang nanti, gini. nanti. Enggak, emang pas berangkat, bini gue juga lu. Gue pakai kaos motorhead gede-gede gitu, friend 1916. Lu mau ketemu Iwan Fals ngapain sih dulu ini? Oh iya ya, ini album favorit gua gitu. Oh. Yang agak lebih light dikit lah. Ikang pasti total tuh kata. Lu ganti kaos, friend. Nah itu lebih lo katanya. Iya. Sama emang gitu. Makanya mau di sini uji kayu. Tadi gue juga lihat, wih, malu pakai jaket jeans. Oh iya, lu ketemu pakai kaos jablay gitu. Ini juga panutan banget Iya, ya. iya. Ya, kan? Walaupun Kayaknya lebih suka Rolling Stone daripada Beatles ya. Gua karena emang gini, gua emang Beatles tuh gue pelajari setelah dibubar kan. Oke. Iya, benar. zamannya itu kan, ya anak sekarang lebih ngulik kan. Dulu yang masih ada ya Rolling Stone, jadi lebih Wih, sering denger yang Rolling masih Stone. konsisten berkaryanya. Tapi gue sadar musiknya lebih kayak, menurut gue lebih kayak Beatles gitu.
Menurut gua gitu. Ya, pada akhirnya bakal ke Beatles semua, Bang. Iya. Emang. Itu Bagus emang tes dasar. Semua kan Beatles pada Tapi waktunya. pada saat gua remaja dia udah bubar sih. Jadi ya mulai senang musik itu udah bubar ya. Gitu sih. Jadi gue ngeliat fotonya, oke juga deh. Gaek. Sama Ian Antonio berapa album lagi tuh Bang? Oh banyak ya. Kita selain ngerilis album ada yang cuman 4 lagu. Jadi gue lupa lah kurang lebih 8 gitu kan. Wah, banyak juga ya. Banyak ada yang cuma 4 lagu. Ya kadang-kadang gue suka ajak ke musik film juga mau dia. Nah, musik film nih. Kuliah Cinta di Matanya apa ya, Meriam Bellina Iya, itu iya, ya. iya. Ya, yang jadi soundtracknya Neno Warisman, Fre. Iya. Ya nyanyi, tapi ya di film yang nyanyi Meriam Bellina lah gitu Iya, kan. Tapi suaranya suara Neno. Suara Neno Warisman masih jabrik, masih kayak Tina Turner, bener, iya. masih itu, Iya. masih dance gitu. Ya itu tiba-tiba nyelip tuh lagu Permata Hitam. Iya. Gue sendiri filmnya nggak nonton waktu itu. Iya. Nah, apa sih Kuliah Cinta di Matanya, gue cuma ngeliat cuplikan-cuplikan di TV sering banget deh pokoknya waktu itu. Kita masih SD kan ya. Mau nonton ini juga pasti nggak diizinin juga gitu ya ke bioskop. Ke bioskop. Nggak juga gitu. Jadi gue nonton preview-previewnya dan yang paling ini sih Permata Hitam itu. Iya. Itu yang zaman sangat kumisan itu ya Bang. Iya, Zaman kumisan tuh ya. Zamannya kumisan ya. Zaman Pak. kumisan. Rambutnya bisa begini. Wah. Dan tiba-tiba dandan banget lah. Iya. Semua musik apa ibaratnya ada panggung 17-an yang pengen ngerok bawain lagu itu. Kadang-kadang depnya dikencengin tuh. Iya. Kata-katanya jejek ada yang gituin kadang-kadang tak terarah. Iya. Itu lagu yang bikin siapa Bang itu? Gua. Itu masih itu ini. Iya. Keren itu liriknya itu. Iya. Ya itu gini loh. Ini demi Allah nih gue kalau bicara lagu tuh kayaknya bukan karangan gue dapet dari sono. Jadi gue bangun tidur tuh udah ada lagunya gitu loh. Ada nada, ada lirik. Jadi gue gimana bisa bilang karangan gue emang dapet ya dari Allah lah gitu ya. Gue bangun tidur udah ada begitu. Kadang di dalam tidur gue tuh ada nada. Udah gitu gue inget, ini bagus nih nadanya. Begitu bangun, gue hafalin, gue rekam. Siapa itu sering tuh? banget. Abis itu langsung kontak siapa tuh Bang? Pas waktu itu. Enggak, gue bikin. Bikin dulu kan Iya, udah jadi betul. nih. Baru kasih ke Ian Antonio. Oh ya Antonio juga. Iya. Tapi kalau ini kan gue disuruh bikin lagu film. Heeh. Lagu film. Permata Hitam. Jadi dibilang, oh ini Meriam Bellina cantik gitu kan. Terus kena narkoba, dia lupa mengenai hidup dia sendiri. Akhirnya kita ajak balik yuk balik lagi yuk gitu. Jadilah lagu itu. Jadi Permata Hitam judulnya. Permata tapi hitam. Kalian. Jadi berdasarkan sinopsis Iya. film. Iya. Itu lirik. Lirikku berdasarkan gue Dahsyat bikin tuh. dari gitu. Itu Bang. Sambutlah tanganku kita berlari Hari menuju masa depan. Zamannya Ska juga. Oh yo. Oh itu dari situ. Oh yo. Gak berhenti tuh kalau begitu. Itu Gue suka lah apa ya yang diulang-ulang seperti itu yang bikin orang bisa nyanyi. Gue suka banget ya. Itu ada pertunjukan teater dulu di gue masih kalau itu gue udah masuk SMP kelas 1 lah itu waktu itu, masih baru-baru SMP. Ada SMA 50. Gue inget banget tuh momen itu. Jadi ada dia kayak punya bodyguard gitu. Iya. Manggil bodyguardnya pakai itu. Iya. Oh yo, bodyguard tuh. Oh, gue inget banget tuh itu loh. Udah gitu si bodyguardnya datang pakai celana jeans kutung, pakai KJ ya? pakai bukan anak SMA. Oh, iya. Pakai jaket buntung, baju merah terus jalan gini, lagunya lagu State of Shock-nya ini, Oh. Michael Jackson, Mick Oh, iya, Jagger. iya, bener. Kan drumnya Iya. jadi bodyguard tuh, keluar masuk. Keren banget. Gue tuh kecil, wah ini keren banget nih. Abis pertunjukan itu selesai, ada band yang masuk, bawain lagu itu. Udah. Itu buat bridging berarti. Oh iya, itu teaternya kelar, terakhir ada bandnya, bawain lagu itu. Nah itu Ikang wannabe banget dah, gue inget banget. Ada yang loncat terus dengkulnya dulu. Iya. Anjing, gila 80-an. Lu lihat deh. Wah itu makanya akhirnya Sebenarnya tau gak, ada inspiring dari
apa Queen juga siapa namanya? Freddy. Salah itu. Oh makanya Baplang waktu itu ya. Iya, New Wave kan kuat bener ya kan ya. Iya kan. Taunya bencong ya. Ada uzubillah min jalik ke belakang berarti belum tahu ya. Iya, Nggak nyampe berita itu Bang ke kita. Iya. Ya begitulah. Dan ada inspirasi juga. Gue jujur aja gue ngomong itu dari apa tuh? White Wedding. Oh iya, Billy Idol again. Hey little sister, what have you done? Dun dun dang dun dun dang. Gitu kan lagunya. Punk rock. Gue pikir ini Oke. Wih, ini bos gue Jojo nih. Jo, kenapa turun paket lo Jo? Jojo. Makasih Jo. Mantap. Thank you, Jo. Jo, makasih Jo. Ini kuenya Bella dong, Oke, makaranya Bella, iya, jangan iya. lupa lo. Ntar gue diomelin sama anak gue. Bener nih dari tadi kita. Jim. Yoi. Jim. Oke, Bang. Lo. Siap, Bang. Ini Jojo jangan-jangan inspirasinya dari Beatles juga tuh Bang. Sambil makan aja Yo, gitu Silakan, Bang. kan. Yo, iya Bang. Ya. Mantep nih Bang. Bush. Iya, woi. Ini yang superstar nih yang di tukang bubur. Tuh, anak gua hafal. Aduh. Kemarin sinetron jadi artis YouTube ya Kak? Kita pengennya sih dua-duanya. Iya, keren. Iya. Sekarang lagi social distancing Iya, jadi siap, Bang. YouTube dulu. Ini enak nih si kakak bikin nih. Boys, kayak bakal nambah nih Bang. Iya, wow nambah dong. Apa nambah aja. Iya. Bikin lagi. Tuh ada macam-macamnya tuh. Gua udah bakso. Ada duit juga dalamnya kayaknya nih. Ih, ada door prize dalamnya nih. Ya. Menarik nih ya. Asik nih. Ini apa adanya Bang? Boys. Wah, slice gede nih, sorry. Abis ini sama timnya Kak Yuni Kamalo Kak. pada habis. Nah, pakai kakak kan enak kedengernya Kak, Bel. ada yang lupa kak kamu kak. Apa? Sambal ya dong sayang. Sambal ini udah pedas. Oh udah pedes, iya udah pedes sih, udah pedes. Udah include. Udah pedes. Ntar ini lagi Nggak kalau usah, terlalu nggak usah. pedes malah. Belakang gitu. Nah, tuh dia. Kak. Semoga Permata suka ya. hitam. Wah, enak ini, Pren. Jadi emang permata hitam tuh gue bikin dengan segenap jiwa gue tuh apa ya? Karena waktu itu kan drugs gila-gilanya bro. Wah, itu selalu ada era itu ya. Era itu lebih parah Bang, kayaknya gue. sambil ngomong, Iya, gua dong. nambah lagi nih Bang Iya ya. dong, harus. Harus dong. Mantap loh. Oke Bang. Mantap. Sebaik-baiknya orang tuh orang yang nambah makannya. Wih, Dari Priok ke sini lapar ya. tuh saya bongkar semuanya kayak. Oke Bang, lihat Bang. Nambah aja nggak apa-apa. Rasa tahu aku tuh. Badua lagi. Dan itu mulai dari pemikiran pada saat itu kan orang ya zamannya itu pikirnya orang baik sama orang nggak baik gitu aja. Iya, iya. Tapi di situ gue bicara abu-abu. Iya kan? Bisa loh orang dalam kondisi seperti ini jadi sehat lagi, jadi baik lagi gitu. Oh, ada nih. Jadi ini kita kan apa pas apa lagi ngelihat permata hitam. Di situ ada Billy J Budiarjo ya. Itu waktu lagi rekaman itu kan tetap sama Ian Antono atau emang dihandle sama Billy J waktu itu ya? Billy, iya. Jadi Billy dia sebagai arranger musik director film itu. Oh gitu. Jadi salah satunya dia mengaransemen itu. Tapi kalau nggak salah ide awalnya waktu gue bikin kayak gitu, gue sempet di arranger di aransemen kasar sama ADMS dulu gitu loh. Oh, Karena- teman SMA nih ya? Iya. Heeh. Makanya konten klasiknya tuh agak kuat ya. Openingnya itu Kita ya. bikin dark tapi kan ada tuh lagu-lagu klasik tuh di nada-nada tertentu jadi dark gitu kan kayak lagunya itu kan. Itu kita coba di situ gitu. Oke, itu cepet banyak juga tuh ya soundtrack yang digarap sama Bagi Kang ya? Iya, banyak. Ya, pokoknya terutama kalau gue ikut di satu, kadang-kadang ya gue nggak ikut main. Kadang-kadang ya lagu yang udah ada begitu gue main film itu lagunya ya diikutin juga. Kayak Gejolak Kaula Muda kan ada Selamat Malam tuh. Tapi Selamat Malamnya udah keluar duluan sebenarnya. Tapi di situ ya tarik udah lagi. masukin aja lagunya gitu kan dulu begitu kan ya masih ya
gampang lah gitu kan. Lu Sinergi main lah, di situ. sinergi. Gejolak itu yang breakdance ya? Iya. Dan Permata Hitam itu tadi gue cerita sama lo. Kan abis itu Gito yang nyanyiin. Oh iya Jadi sempat dia gitu. lihat, wih ini cocok nih. Dan jadi kan gue cuman ngerekam di soundtrack aja. Di soundtrack tuh gue yang main drum tuh. Oh situ, Jadi Permata Hitam. Permata Hitam itu lagunya gue bikin di drum. Oh. Makanya balik tak itu dulu gue bikin. Di balik 1000 noda tersimpan. Jadi beat dulu gue bikin lagu itu. Kan itu lagu beat banget kan. Iya kan? James Brown. Tegedung, bang dam. Ya gitu. Itu jadi dan itu mulai ada drum, gue mainnya pakai drum elektronik waktu itu. Makanya soundnya seperti itu. Nah Gito dia ngerekam lagi di solonya dia, meledak lagunya. Dan blog sampai dia bilang, waduh Kang, thank you udah gue bisa dapat rumah dari situ. Gue ngerasa, aduh, apa ya, dia kan abang gua. Iya benar. Panutan gua lah, dua itulah kan ya. Iya. Jadi kayaknya seneng banget gue bergaul dianggap gitu sebagai apa junior yang itu bisa bermanfaat bikin hits lagu. Gitu kan, gitu tuh lagu itu sukses tuh dia, Permata Hitam yang dibawain lagu itu kan. Buset ampun Iya kan, bang, itu bang. Iya makanya alhamdulillah. Jadi gue happy banget dah gitu. Terus dia ngomong gitu lah, gue bisa dapet rumah dari sini. Wah gila, kayaknya gue benar. Yang terempuas ini. Ya sekarang nggak tahu ya. Tapi di situ emang gue ya happy banget dan bangga banget ya bisa melakukan itu buat senior lah. Gila kan. Gawat. Yang paling kaget juga tuh pas Randy Cindy kan tuh partai Mas Selamat Malam tuh udah jauh tuh ya. Jauh. Lempar udah terus ke soundtrack ada Kuda Cinta di Matamu pas keluar Preman. Wah itu reggae masalahnya kan. Iya. Bayangin tuh. Iya. Signature itu. Signature iya. Ininya tarikannya reggae gitu iya, kan? reggae. Jadi itu idenya awalnya tuh gue pernah lihat ada konser orang Afrika nyanyi. Orang Afrika nyanyi reggae. Dia lagunya Pak Shikabe Pahe, Pak Shikabe Pahe, kayak gitu-gitu lah istilahnya gitu bilang. Terus gue kan orang Sunda nih. Oke. Gue masuk ke pentatonik Sunda gitu aja. Gitu itu kan pentatonik Sunda. Itu norak banget kan. Itu norak banget tuh. Apa not itu. Tapi ya gue coba masukin dengan nota pentatonik Sunda. Ada reggae-nya. Ya terus ada sekali zaman itulah kayaknya. Tapi gue pengen yang cepet gitu. Gitu kan. Reggae-nya reggae new wave juga. Punk juga gitu kan. Bukan reggae yang biasa gitu kan. Kalau biasa kan ya, makanya gue rekam sekarang lagu Preman tuh yang versi reggae bener juga ada gitu. Oh, ada. Ada gue banyak bikin. versi. Tapi gue bikin sendiri itunya rekamannya itu semuanya sama Reddy Nur. Ya, versi yang lebih akustik lah gitu. Tapi lebih medium jadi cat. Tapi dulu ya asli gitu. Nah, dulu juga ada lagu band namanya Lady Punk. Lady Punk. Nah, itu ya model kayak begitu juga gitu. Wah, belum tahu. Jadi terinspirasi banyak lagu lah gitu ya. Yang jelas note-nya beda, semuanya beda. Nah, Yan Antono gimana tuh pas gayanya? Ya Gua itulah. mau nge-reggae nih. Gue cerita sama dia itu kan bukan dia banget tuh. Akhirnya udah jadi kayak begitu kan. Wah, iya kan. Jawabannya itu zamannya Genesis juga di situ kan pakai ya kan yang di dub lagi intinya itu. Jadi seru lah tone-nya gitu ya untuk ngegedein tone-nya aja gitu kan ya. Bermacam inilah inspirasi masuk dari mana? Tapi note-nya semua dari kita semua gitu. Jadi ya kayak begitu ya ala cekadut begitu ya. Soalnya kan kita kemarin baru aja dengerin lagunya solonya Yoki yang punk eksklusif itu. Iya. Terus gitarnya Yan Antono nih main reggae. Mau di sini disuruh reggae lagi kan.
dituntut untuk berreggae lagi. Ada ini nggak sih, maksudnya ada defense nggak sih dari Ian Antono yang sangat rock lah ya? Kita kan tahu dia kan memang salah satu gitaris terbaik Indonesia lah gitu. Wah, main begini nih gimana gitu? Iyalah, Ian tuh bagusnya dia mau dengerin, apalagi gue junior ya kan. Cuman gue kalau kasih masukan sama dia tuh gue alasannya jelas. Gitu dia nggak mau, gue mau gini, gue suka, itu nggak bisa sama dia. Harus ada alasan yang jelas. Apa yang kenapa? Terus apa baiknya? Ya kan, terus mana yang barunya di mana gitu kan. Dia kan idealis orangnya. Jadi gua kasih cerita sama dia tuh jelas gitu, sampai contohnya, sampai gua mainin seperti ini loh, begini. Ian tuh mau dengerinnya kayak begitu. Makanya karena gua nggak mau sama God Bless kan. Iya dong, maksudnya nggak mungkin lah gue jadi lebih bagus dari God Bless, ya kan? Itu band gila kan. Jadi ya gue pengen jadi Ikang Fauzi ya, berarti gue harus upaya walaupun dengan ada Ian di situ. Ian ini harus melekat sama gue. Ya, jadi kayak gitu. Kita bikin banyak loh lagu yang hits ya pada saat itu ya. Ada Hakiki juga kalau lo tahu ya. Di albumnya itu gitu kan. Hakiki itu mulai masuk lagu metal gitu. Metal gue pengen bikin yang lebih keras lagi, lebih dark tapi tetap ada popnya kan. Geram lagunya. Gosip beredar bukan gosip beredar. Orang bilang gosip beredar. Gosip beredar. Dari sekelilingku kulihat kamu menduakanku gitu. Jadi dia curiga dulu pada sih. Cool down. Belum tentu ceritanya gitu. Tapi akhirnya benar dia diselingkuhin gitu. Itu cerita dari ponakan gue. Jadi dia pas ada ceweknya mau kawin nggak jadi gitu, dikecewa lah gitu. Jadi sumbernya dari. Jadi gue tuh emangnya sumbernya dari mana-mana aja gue. Ya Permata Hitam, ya. Sorry tuh saya gue bukan orang drugs kan. Tapi gue lihat teman-teman gue aja gitu kan. Gitu. Nah kalau yang preman bang, ini bukan ngomongin bunyi-bunyiannya nih. Iya bang. ya. Nah. Penokohannya nih bang. Gini. Oke. Preman itu waktu zaman SMA gua itu masuk geng lah. Gengnya itu jadi OSIS. Gua jadi ketua musik, Amadi juga. Sekaligus anggota keamanan karena gengnya ke situ banyak ya gitu. Geng gua pada saat itu. Amadi juga. Dah kita tiap hari kerjanya tawuran, Bro. Bilamin jalik ya zaman itu. Zaman itu sih tawuran tuh kayak olahraga. Iya, jadi kita nih kok sering main basket kan. SMA 3 basketnya bagus. Teladan tuh ya. Menang kalah, ya berantem. Tetap berantem. Itu ujung-ujungnya anggota keamanan nunggu giliran lah. Diaduin satu lawan satu. Gitu. Mulai dari situ juga gue ya kalah ya menang. Gue udah lupa lah. Pokoknya bonyok-bonyokan aja gitu. Ya olahraga gitu loh. Zaman itu ya. Nggak ada yang langsung door begitu. Sekarang gue juga nggak mau. CR juga nggak ada ya, gitu. Jadi olahraga lah gitu. Kalau udah ampun ya ampun udah gitu. Sportif lah, ada sportifnya. Sportivitas masih ada gitu. Duel jadi ibarat itu. Udah gitu masuk ke zaman tawuran. Tetap kita tuh sering nyerang SMA 6 dulu. SMA 3 tuh kan agresif kan. Dari so jago lah SMA 3 itu. SMA 6. Kita nggak bisa diserang karena sekolah kita di dalam kan. Iya. Begitu di dalam ditutup. Iya. Berarti orang nggak bisa keluar lagi tuh. Kita kompak sama tukang beca apa semua, wah anak Setiabudi semua itu kompak banget itu. Itu pokoknya orang ngeri masuk Setiabudi lah. Di situ kekuatan kita. Nah jadi sekali waktu gue nyerang SMA 6 tuh, begitu kita di drop nyerang terus berantem, terus mobil kita di mana nggak tahu, berceceran udah. Nah rupanya mereka tuh make, ada anak pejabat ya waktu itu, nge-hiring preman-preman di sana. Anak katedral apa gitu, ya kayak gitu-gitu. Pokoknya Ambon banyak ya. Ya, jadi kita berhadapan mereka. Ini bukan anaknya sebenarnya. Akhirnya berteman gue sama dia. Sama preman-preman ini. Iya. Situ mulai pergaulan gitu berlanjut. Gue jadi main film sama ini. Apa tuh? Arifin Senur. Iya. Tahu ya? Biarkan bulan itu. Biarkan bulan itu. Biarkan bulan itu, biarkan. Oh keren banget. Itu MB Senur yang bikin lagu itu ya. Di situ gue main sama orang-orang idealis banget itu. Itu Arifin itu benar-benar wah sutradara terbaik lah pada saat itu. Gue digenjot. Ikangnya diilangin jadi arek gue.
Iya. Jadi wah gue berselengan gitu modelnya gitu kan. Wih, Jadi ingat masuk gua film peran ini. itu ke gue gitu loh. Di situ gue main sama preman-preman di Blok M. Dan begini, saking gue deketnya sama dia bilang, lu kalau main sama kita nggak boleh keluar duit. Oke. Gue tahu lu punya duit, tapi duit lu nggak laku. Enggak laku. Oke, Kalau bahasa lu itu masih laku kepake, berarti lu takut sama kita. Jadi dia kan gue bawa dia tuh, pada sih gue takut juga sama dia. Iya kan, Iya. gila ya preman. Yang megang Tapi ya gue Blok M. berani-beraniin aja gitu. Karena pokoknya gue nggak boleh bocel aja. Dia nanya tiap hari, lu ada masalah nggak? Siapa masalah? Gue nggak boleh ada masalah gue. Kalau ada masalah dia, bang kalau ada masalah kita mati duluan. Dari abang. Sampai gitu ngomongnya, saking deketnya gitu. Terus gue tanya, kenapa sih lu hidup lu begini gitu? Ya kita sih jadi alat aja katanya. Ya disuruh ribut kita ribut, yang penting kita bisa makan. Mungkin gue begini tapi anak bini gue harus makan, kayak gitu. Dari situ gue makanya tuh lirik itu ke situ ya. gue bro. Kepikir, kalau gue begitu juga I will do the same things baby ya. Oke. Gila li, demi anak istrinya makan. Iya. Biar dia gue mati hari ini, besok atau lusa. Tapi yang penting anak gue sekolah. Jadi ada pride-nya tuh ada sebagai bapak gitu loh. Di situ gue kagum sama dia, kok ada orang yang kayak begini. Gue kan nggak tahu di dunia kayak begitu kan. Iya. Bergaul sama mereka. Sampai kesetia kawanan lah. Yang gue nggak dapet di UI. friendship. Kalau di Itu, UI kan itu, friendship Bang. kan, ya lu kasih apa gue Dapat apa? dapat apa Ya, gitu kan. iya. Ya, apa namanya Take and give. transaksional. Transaksional. Ini enggak bro. Dia pada saat gue seneng nggak ada. Tapi kalau dia denger gue dia apa-apain dia datang. Siapa bang? Itu. Siapa? Berarti emang Siapa? preman ini Iya. emang setiap real. makanannya luar biasa. Itu satu. Kedua, kejadian anak gue masuk di SMA 6 kelas 1. Baru beberapa hari gue lupa waktu dia dijemput sehingga terlambat. Gue jemput dia macet lagi. Nangis tuh anak telepon gue kan. Kan di SMA 6 kalau malam udah langsung berubah jadi daerahnya mereka. Wah udah telat 2 jam sampai sana. Begitu gue sampai sana mau jemput anak gue, liat anak gue lagi ngobrol sama tuh preman sebenarnya. Dikasih es teler, bakso, redok, Di servis lah ya. ngobrol, servis habis. Anak gue kiki tuh, tanya sama dia, ketawa-ketawa. Sama temennya ayah katanya, dijagain sama temennya ayah. Gitu, gue peluk kan langsung gue peluk. Gue bilang, aduh gue utang budi malu nih. Gue mau keluarin 100.000. Nggak kepake. Gak dia mau. Gak mau, gue malu banget loh. Iya. Jadi gue pikir ini gila nih persahabatan kayak gini nih. Dahsyat ini. Gak kayak kita. Kalau ini kan kita semua transaksional selama ini. Ini gak ada sama sekali. Dia pengen jadi sahabat gue, udah selesai. Kalau gue seneng, dia gak ada. Gue masalah, ayo. Gue Ya, duluan. duluan. Mati. Gokil gue bilang. Ini benar-benar gokil. Ini benar-benar sahabat gue bilang. Makanya gue bikin lagu preman. Di balik wajah yang seram tersimpan damai kedamaian. Mereka pengen damai sebenarnya. Cuman kerjaan mereka itu gitu. Siapa salah juga kan kita nggak kasih kerjaan sama mereka kan. Iya. Iya kan? Kita nggak kasih, kita nggak boleh mereka kerja bener. Udah, lu begitu aja gitu. Dibayar untuk itu gitu. Nggak dikasih peluang. Itu hak mereka sebenarnya. Di situ makanya gue bicara preman. Makanya waktu itu orang bilang kan, ngapain lo ngomong preman? Nggak ini kan, nggak socialize lagi. Iya, Siapa nggak yang level. level? Iya. Ini kan bikin orang jadi susah aja. Orang kan. Tapi gue Segmen pengalaman C gue dan ini D. beda gitu. Lu harus lihat sisi baiknya dari itu. Gue nangkep friendshipnya, Bang. Iya. Gue friendshipnya. Iya, setia Gitu. kawan luar biasa. Gue bukan masalah status. Iya bener, gila itu. Ya mungkin karena Nggak ada. di Priuk lagi. Makanya Nah. gua Kelanjutan lagi Oke. begitu meledak, kan TV-nya. Produser gua Jackson masuk TV kan. Cuman zaman itu zaman Pak Harto, nggak boleh liriknya kayak begitu. Gua nggak Yang boleh masuk preman TV ini, Bang? lagu preman. Oh, Nggak oke. boleh. Bahasa Nggak boleh, ininya. preman tuh nggak pernah masuk TV. Oke. Zaman itu boleh kalau lo masuk, lo rubah deh katanya syairnya. Hanya buat safari doang, katanya gitu. Oke. Ada tuh versi. Enggak, gua nggak mau. Oh, tetap nggak mau. Keren, Bang. Dimarahin gue Sama Jackson. Keren. Sama Jackson, dia bilang, tamat lo katanya, tamat. Dia marah banget sama gue, karena dia bayar semuanya kan. Oke. Iya kan, dulu kan semuanya dibayarin sama produser. produser. Dan gue sih lempeng-lempeng aja, gue manggilnya om kan, saya ini udah komit sama teman saya.
ini lagu buat mereka, teman-teman gua gitu, yang nggak ngarepin apa-apa. Gua cuman inilah yang gue bisa kasih ke mereka supaya mereka tampil apa adanya sebagai manusia yang bermanfaat sebenarnya gitu loh. Ada faktor manfaat di sini kan. Dia nggak mau tahu kan kita jualan katanya. Oh iya. Ya udahlah, saya nggak mau berubah. Marah dia. Selesai urusan katanya. Gue nggak ditelepon, nggak dibalik udah. Tapi itu lagu kan jalan terus, meledak bro. Sampai sekarang. Itu lewat supir-supir angkot. Kan dulu angkot pakai itu tuh. Iya. Lagu preman. Pakai apa sound, pakai kaset. Dari situ aja. Jadi radio nggak boleh masuk, ini nggak boleh masuk gitu kan. Cuman dari situ meledak bener. Terus udah meledak, gue dipanggil lagi, di telepon. Iya, gue pasang gengsi kan. Mau nggak rekamannya? Enggak lah om, gue bilang. Kan gue udah dibuang. Kan masih ada hubungannya. Iya kan. Gelegar. Udah gitu ngomong-ngomong gimana, rupanya gue masih bisa di bribe juga bro. Lu gimana sih ya, kita harus rekaman lagi, udah saatnya nih begini, lagu lu ada yang begini-gini, gue dengar begini bagus nih gitu. Siapin. Gue bilang itu suaminya Meriam Bellina punya mobil bagus bener tuh, gue seneng. Bisa aja gue ngomong kayak itu. Palakin Mazda yang itu. Astina ya bukan ya? Bukan, yang iya. Sebelum itu yang 323. Ini yang Ferry Anggriawan nih bang. Yang sport. Oke. Yang digital, gitu bukan? Iya, digital. Hatchback udah digital itu. Itu yang pakai ya produser suaminya Meriam Bellina dulu. Ferry Anggriawan. Ferry Anggriawan. Iya. Jadi gitu ya, beberapa hari telepon lagi, udah kita udah siapin buat Ikang ini. Terus yang itu gimana? Dia bilang, nanti kamu lihat aja di parkiran kata gitu. Bener tuh. Rupanya bisa disogok juga. Bener itu. Dinegosiasikan. Kan gua dulu kan ya inilah baper juga kan, digituin lu dibuang kan, dibilang selesai gitu kan ada. Udah ada gue beles segitu. Langsung gue pacaran bini gue dari naik jeep butut gitu kan sebelumnya. Gue naik jeep butut, bini gue mobilnya udah lebih bagus, dia kan udah top dulu. Kalau naik mobil dia bagus, mobil gue itu mogok mulu. Jadi pernah sekali waktu gue naik mobil gue, dia yang dorong gitu loh. Oh serius bang? Ya namanya paling jodoh ya. Baca paling, dasar rock. Paling gila. Terus begitu gue dapet itu, kan bokapnya gak suka sama gue tuh, dianggap gak ada punya masa depan ya. Gue taruh depan rumahnya langsung. Bisa ada om, beda tuh pakai pesku tuh masih robek-robek ya. Masih kayak supir aja gue. Aduh, gue ingat banget itu bener-bener. Belum nikah tuh waktu itu? Hancur gitu. Ya gitulah hidup gue. Belum nikah waktu itu? Belum. Belum. Masih preman belum. Abis itu gue nikah. 87. Preman tuh 86 kan. Gila keren. Bang, tadi preman lagu inilah anthem se-Indonesia bang. Iya. Nah, kalau jadi gini, Pak Papa itu di dalam kepala gue tuh apa tau? Ini derap langkah mereka tuh ada komitmen bersama gitu, saling menjaga. Kalau lo masalah sama gua. Jadi gitu, itu tapak kaki itu. Iya, jadi Pak Papa, derap langkah mereka bersama. Pak Papa, preman, Pak Papa, metropolitan, dari lorong yang sempit. Dalam kehidupan malam selalu siaga, setiap saat selalu sigap, terjang bahaya. Siapapun dihadapinya, walaupun dia mati konyol ya itu resiko. Gitu. Itu bagian dari kehidupan ya kalau kata mereka gitu. Itu dahsyat. Itu benar-benar gue belajar hidup tuh dari mereka sebenarnya gitu. Dan makanya gue ngelihat orang kaya politikus tai lah lo, gue pikir kan. Iya kan? Lo nggak lebih, maksudnya lo nggak lebih bermartabat dari mereka gitu. Iya kan? Ya kan. Nyolongnya aja beda. Iya kan? Yang tadi bang preman bener, iya, harap dia. Iya. Mereka preman berdasi. Betul, ya itu gue bikin. Lu tau gak gue preman berdasi, gak tau lu. Dia tau. Makanya gue suka tuh. Aha. Itu denger nih, yang bener nih katanya. Jadi preman berdasi gue bikin itu sekarang, sampai sekarang kejadian. Kalau kita lihat di TV tuh banyak koruptor yang masih berlaga kayak orang hebat gitu. Iya. Orang suci. Dia udah jelasan korupsi, dia orang paling
anjing lah gitu. Ini nggak ada lebih enak lagi ngomongnya dibanding gitu ya. Tapi dia seolah-olah dia masih jadi pemimpin yang seolah-olah punya martabat. Ini anjing kan. Preman dia nggak bisa bohongin kita lagi, maksud gue gitu. Lagu Preman Berdas itu. Wajahnya nampak suci, sering nongol di TV, gitu kan. Penampilan bergengsi dan selalu berseri. Dia jago melobi, ya punya banyak koneksi. Dia jago manipulasi dan biang korupsi. Uang berlimpah, harta di mana-mana. Gitu. Terus apa? Ya begitulah. Jadi gue bicara itu manipulasinya gila banget. Sekarang kita sama media kita terpengaruh gitu. Ini orang kelihatannya hebat, kaya, baik, suka nolong orang, tapi anjing dia bener. Udah just pakai jaket orange aja masih bisa senyum, dada-dada. Kurang ajar, Fred. Itu maksud gue. Itu kan. Iya. Hanya di Indonesia aja yang masih show buat dia itu. Masih kita kasih mereka kesempatan buat panggung. Hanya di Indonesia. Jadi kita emang perlawanan terhadap korupsi di Indonesia dia belum jelas gitu. Itu aja masih dijadiin tokoh gitu loh. Kan sekarang begini kan kita bilang, iya kan setiap orang kan begitu. Ya dulu ada benarnya, ada baiknya. Iya sih, tapi dia tuh dulu dia penjahat bener dulu. Berapa orang mati gara-gara dia gitu kan. Tapi ini tandanya keresahan masih ada nih sampai sekarang dia, Bang. Masih. Kita aja datang dari luarnya. Selalu rakyat jelata yang selama ini hidup sengsara. Cukuplah kita cukuplah kita si bandit harus binasa. Gue ngomong gitu, bro. Keras. Oh iya, ya. Bisa tuh diomongin lagi malu tuh. Kalau lo nyanyi lebih keren, bro. Yang bikin lah lebih keren. Gitu. Lebih balat. Gue marah bener sih itu soal Preman Berdas, tapi ya waktu itu zamannya SBY gue udah pernah kasih itu. Waktu pertama-tama KPK muncul gue kasih lagu itu. Tapi ya gitulah karena mungkin perlawanan kita komitmennya terhadap para koruptor itu nggak solid ya. Gue. Jadi setengah-setengah aja gitu emang. Tapi tetap disuarakan, Bang. Tetap disuarakan. Iya. Walaupun apa. Ya, gue gak ada urusan gue. Iya. Bikin terus. Iya. Nah, ini kan tadi musik mulu. Dia pikir dirinya sakti, seakan bisa mati. Wajahnya masih nyengir di TV. Awas Preman Berdas. We hate you, we fight you, we are the power gitu. Jadi gue ngajak orang, lu pintar dikit lah, penguasa tuh kita. Betul ya. Penguasa tuh kita kalau kita kompak. Kalau kita masing-masing dibayar ya. Masih bisa dikompakin. Masih bisa. Gitu bro, gue jadi emosi gue. Harus dia masih ada. Kita malah nyari yang begini, ya, Bang. itulah kita seniman di situlah. By the way, ini kan ada yang berbeda nih. Ketika Ikang menyanyikan lagu orang lain, ya kan? Catatan si Boy. Iya. Hari Sabar. Nah, abang lo. Abang-abangan banget, Bang. Iya. Abang kita juga. Abang kita. Gua nggak berani sama dia udah. Nggak ada yang berani. Kau saja lah, Cok. Aku di belakang kau lah. Aduh. Hari Sabar luar biasa. Itu lagunya Catatan si Boy itu ya. Karena dia kan dari generasi Badai Band kan. Iya. Hari Sabar. Ya itu dia abis itu ada lagi yang dia bikin keren sebenarnya, cuman promosi kurang. Gue nyanyiin Namaku Jo. Namaku Jo soundtrack juga karena banyak ya soundtrack ya sebenarnya. Abis itu bikin Namaku Jo, keren juga itu, lebih keren malah lagunya. Cuman gue nggak tahu ya karena promosinya kurang pas aja gitu. Ini juga Catatan si Boy kan kadang-kadang nggak nyangka juga ya waktu itu kan Catatan si Boy kan ada beberapa soundtrack. Iya. Salah satunya Atik gua. Si B juga ada. Nah, Atik si B ada ya. Ada. Iya. Dan emang kenal dia. Gua pada Boy saat anak orang kaya. dikasih lagu itu tuh gua berusaha profesional ya. Gimana cara gue hidupin supaya Ongki tuh benar-benar ininya apa figurnya tuh benar-benar maksimal didorong sama soundtracknya gitu kan. Terlibat juga kan yang main kan ya, Bang? Enggak. Enggak ya, enggak tahu. Enggak ya. Kalau dia ini enggak Catatan si Boy enggak ya? Enggak main gua, enggak. Tapi pas banget itu loh. Iya.
Sempet sih waktu itu dicari-cari, cuman kan dicari ya waktu itu gue udah kawin. Dia pengen yang benar-benar baru. Ya emang peranan gue rasa ya di situlah pasnya emang rezeki gue di situ. Gitu. Makanya kan siapa tak kenal dia, boy anak orang kayak gitu, kayak mempresent dia. Oh gini, boy anak orang punya teman seguna karena pergaulannya baik budi dan tidak sombong. Jadi gue agak bergumul kan situ kan. Jadi gue kalau nyanyiin tuh benar-benar gue keguein lah. Iya, aslinya kan bener. Kalau Hari Sabar kan beda cara nyanyiin, pasti jauh beda. Iya, pop banget beda. Makanya ini notnya gue suka nih, tonnya juga gue suka. Gue izin dulu sama dia, gue hancur-hancurin ya lagunya, gue bilang gitu lah, gitu lah. Ya, si boy gitu. Nggak apa-apa tuh bang. Karena gue bercerita gitu. Almarhum Dodo itu ya? Iya Dodo. Dan itu lagunya kecelakaan juga bro, dia bikin komposisi mekanik. Baru diisi-isi, makanya itu kelamaan. Iya karena itu dibikin dulu. Aduh, partnya segini. Dada kapan ya selesai? Katanya gitu aja. Itu kecelakaan. Dia dibongkarnya sekarang. Bedanya apa sih kerja sama Yan Antono sama Dodo Zakaria nih, Bang? Oh beda. Dodo rocknya juga beda ya. Dia lebih new wave sebenarnya, Dodo. Tapi jazznya juga masih kerasa. Jadi pada saat gue ngisi juga ada format-format yang ngejazzinya juga dia. Nah, masukan dari dia tuh ada gitu. Kalau Ian lebih ke klasik rock. Klasik rock. Pasti itu udah. Walaupun pengalaman itu ya pastilah banyak manfaat kita main sama Rangers. Pokoknya intinya kalau gue ketemu orang-orang kayak itu, gue kosongin lah kayak buku kosong aja gue. Gue tolol-tololin diri gue aja gitu lah. Terima aja. Gue dapat banyak dari dia. Iya kan? Karena kalau kita adu juga kalah kita. Mendingan kita terima banyak. Jadi kita tambah banyak nantinya. Gitu. Itu Hari Sabarnya hadir nggak tuh pas lagi ini? Pas lagi prosesnya? Lupa gue kayaknya. Kan udah pamit tuh. Iya, wah, acak-acaknya lagu lu. Iya, kita sempat latihan, ada kayaknya. Iya. Tadi gara-gara bayangin nggak Hari Sabar nyanyi lagu itu. Yang gue tahu, style-nya bukan gitu yang dia pengennya gitu. Itu ya mau gue bikin style kayak begitu. Tapi lebih seruntul jadinya lu. Iya. Suka gue malah jadi. Pas lagu itu. Makanya kebayang gak kalau Hari Sabar nyanyiin lagu itu. Sebenarnya kan, waktu Hari Sabar bikin lagu itu kan dia nggak ada new wave-nya. Di situ gue masukin kan bro. Iya kan kerasa nggak? Kerasa banget. Itu dia. Masuk. Itu aja sih. Makanya kata kita ini, kita kolaborasi. Ini aja nih kita masukin nih si Boy. Tadinya kan maunya Permata Hitam kan. Lebih rock ya? Lebih dark, friend. Wah nggak ngejar nih. Dan notnya tinggi. Iya. Gile. Nah ini kalau kita sedikit sekilas tentang film lah nih ya. Kan selain musik gitu ya. Dari bilang apa, musisi rock Indonesia dulu gitu. Terus katanya Bang Ikang banyak sering juga tampil di film lah. Ya, ya. Yang paling ya pecah juga tuh salah satunya adalah kan Ikang Fauzi dibikin versus Rhoma Irama. Iya. Iya. Itu gimana tuh Bang tuh waktu zaman itu? Itu ya karena emang duitnya gede aja sih. Jujur dibilang. Jujur. Itu film-film dia. Bang Oma tuh film-film dia sutradara tuh apa maunya dia juga. Gitu. Penulis dia juga. Wow. Jadi multitasking jadi, di sini mana dulu nih? Ya waktu film ini gue tadi mau dibikin kalah bro. Gue bilang Bang Oma kan dulu ini senior kan kita hormat ya Pak. Dulu rockers juga gue bilang. Masa tega sih rock dibikin kalah sama dangdut ya. Tapi kan di kepala dia tuh adanya dia bikin film yang seru gitu kan ini versus ini. Makanya gue plesetin lah bukan rock gitu lah new apa crazy wave dia bilangnya gitu kan bukan new wave juga gitu. Anta berantah lah tapi musiknya ya rock wave juga gitu. Yan tuh ikut bikinnya. Gue bilang Mayan kita bikin yang bagus musiknya biar gimana kita rockers kan. Akhirnya tapi alhamdulillah
Bang Oma tuh mau denger gua. Jadi kita dibikin damai, Iya. ya kan? Udah gitu gue bilang, gue benci sama Bang Oma harus ada sebabnya dong. Maksud tiba-tiba benci, kayak orang gila nggak ada sebabnya, maksud ngirian, bencian gitu. Akhirnya dia bikin karena mungkin ya gue ada bargaining position juga pada saat itu, kayak udah dipilih mah teman-temannya produsernya harus Ikang nih main katanya. Jadi gue berani ngomong. Ada dulu bintang film yang seksi dia dulu, jadi adiknya gue. Ya, terus ya? bukan Bauti bukan Fanny Bauti, ada yang sekarang di Malaysia dia sekarang. Ini Beatrix lagi Iya, jadi. ini Beatrix. Oh beneran? Bener. Ini Beatrix. Ini kita jadi adik gue. Jadi adik gue, dia tabrak, dia mati. Gue berdendam. Oke, Dendam. logis. Iya, dia nggak sengaja tabraknya gitu lah gitu. Jadi di dendam. situ. Itu cerita. Dan itu rencananya 1 episode. Gue bilang bini gue ini buat kawin nih gue gitu ya, kali gitu. Waktu gue syuting Surabaya sempat dia datang juga bini gue. Karena kepanjangan jadi 2 episode. Langsung sampai Joget gue bro. Habis kawin di rumah nih. 6.000 orang undang. Amin. Nih Bang, Wah hidup gila-gilaan nih bener-bener. agak nyambung nih sama Bang Haji Oma kan bikin Mira Santika tuh Iya, lagu. iya. Nah, Bang Ikang bikin Air Api. Air api. Iya. Wah, itu lirik ya. Lirik ya. Panas Iya, iya. air api. Air kata-kata mengalirkan panas di kepala. Dan itu Kan berantem itu, Bang. betul. Keren. Oish. Ya, kita juga pernah mabuk, kita tahu ya. Iya kan? Tapi di situ niat baiknya adalah mengajak orang sadar gitu kan. Iya, benar. Ya. Tak ingat bumi berputar tak tahan lagi semakin tinggi. Akhirnya kan kita ku ingat lagi. Ya, aku harus jadi menedai. Jadi itu yang gua suka. Biar gimana kan ya serusak-rusaknya orang ya ada kalanya kita juga kan harus berubah lah, iya kan. Nggak lucu gitu terus. Idiom air kata-kata Gitu. itu tuh, Bang. Gua Air sampai kata-kata. sekarang, Nah Bang. itu lagunya bukan lagu gue itu. Itu lagu itu bagus-bagus tuh lagunya. Adiknya Doni Fatah, Rudi Gagola. Rudi Gagola yang bikin. Rudi Gagola lagunya bagus. Itu Rudi Gagola. Saya siapa? Siapa tuh? Almarhum Areng Widodo. Oh, Areng Widodo. Areng Widodo bro. Cocok malu tuh kayaknya. Udah almarhum. Iya, gua sempet ketemu. Kata-katanya tuh Said kehidupan. Dia banyak bikin lagu. Itu kan raihlah air, cuci mukamu. Itu kan juga dia kan. Iya. Makanya dia kan deket sama Ian. Iya. Sahabat Ian. Jadi waktu Ian bikin tuh dia banyak terlibat. Itu air api. Air kata jadi ya orang mabuk tapi akhirnya bilang udah berhenti dong, udah cukup dah gitu. Air kata-kata itu membuat Air jujur, kata-kata, jujur karena Medan kali tuh. Ya, Gue kalau main di Medan itu lewat semua, beres. Nih Bang, gua terakhir Bang ya. Iya, Gua iya. terakhir Bang Iya, karena iya. tadi kan ada acara. Iya. Ini lagu yang menjadi soundtrack hidup gua. Salam terakhir. Wih, iya benar. Bisa aja Di naruh juga lagi malam terakhir lagi. ini ku beranikan diri menemuimu untuk kesekian kali. Janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara. Gini ceritanya bro. Itu banyak yang baper tuh lagu. Iya. Jadi Yang brengos juga pada baper Bang. Nih, orang-orang bikin lagu kok bisa dapat hits gila-gilaan kalau lagu soal separate ya. Mas bertepuk sebelah tangan lah istilahnya. Itu duit pasti gitu kan. Iya. Cuman gue campur dengan drugs. Jadi gue bikin skenario ini. Orang yang ceritanya kena drugs, udah gitu ketemu perempuan, udah gitu dia perempuannya tuh merasa perlu menolong dia, ditolong dia sampai sembuh, akhirnya dia bilang, gue sembuh nih buat lo nih. Gitu loh. Iya kan, zaman dulu lo tau kan. Goblok kan, zaman dulu kan gitu kan. Blok. Iya kan.
Entahlah dia pikir ini cewek suka juga nih, makanya gue harus bener dulu demi dia deh. Begitu dia udah recovery, cewek hanya pengen dia tidak menjadi orang terus, selamatin dia doang. Dia cuma emang itu, dia nggak cinta sama gue gitu. Gue keren. Jadi udah akhirnya dia todong terus, begitu dia udah sembuh, gue udah sembuh deh. Ayo dia minta dong. Lu kan suka sama gue kan? Enggak, dia ngeles-ngeles terus. Jadi berapa kali dia datang nggak itu, makanya terakhir dia bilang gue tahu lo udah kita, lu nggak usah takut sama gue cuma pengen ngomong sama lo, terakhir gue ketemu sama lo, gue tuh sembuh karena lo, dan gue akan tetap jadi orang seperti ini walaupun nggak mau sama gue gitu. Salam terakhir gue. Tiada aku Dia ketipu sama gue nih. Yang nipu ownernya, Frank. Nggak apa-apa, Bro. Yang udah puluhan tahun nancep di kepala gua. Namanya Itu lagu ceritanya udah keluar sama. emang multitafsir. Bang. Iya ya. Nancep, Bang. Ini kan ada gitar gue mainin tuh. Udah jadi, Bang, itu, Bang. Iya. Emang pintu. Di gambar gua tuh pintu. Iya. Buka pintu, ngelihat. Contohnya gua lah, lakinya nih. Buka pintu datang, cuman buat ngeliat doang. Iya. Itu di gambaran gua. Iya. Gua cabut lagi. Iya kan. Kita kan so gentle lah gitu ya. Walaupun hati hancur. So dirawat begitu di rumah. Koyok banyak di situ. Tapi perpisahannya gentle. Ayah, kenceng banget gua, Bang. Itu rocknya emang bisa itu. Iya gitu ceritanya. Thank you banget, Bang. Thank you banget, Bang. Itu Soalnya, banyak loh orang-orang dosen-dosen yang ceritanya dulu begitu backgroundnya dia, cerita sama gue dulu ini lagu tuh menginspirasi gue deh. Jadi ya banyak orang yang drugsnya nggak terlalu ini ya, tapi perpisahannya itu loh. Dia udah ditolak tapi dia udah tahu dia tolak tapi dia nggak mau fade out begitu aja. Oke gue tahu, tapi ya selalu tahu aja. Gitu. Masih ngarep. So penting. Masih ngarep kali-kali. Oke deh kalau gitu masih ngarep. Tapi enggak juga. Ibarat jalan nih nunggu dipanggil, Bang. Iya. Jalan balik ya kan. Enggak juga. Asli. Udahlah. Jadi, udah nyari ngasih ceritanya itu yang kita suka sih ya dari Bang Ikang ya. Jadi Gue kalau bikin saya dalam memang gue orang. Walaupun ngaco ya. enggak ada ngaco-ngaconya. Serius, Bang. Gua setiap Bisa ngerti ya. lirik Bang Ikang, terlepas gue ide ya, sangat sinematografi. Iya. Bertuturnya. Karena gue hayal gue. Nah, Jadi gue berpikir itu. kayak film gitu. Gue ngehayal gitu. Ini tokonya begini. Dari Sore-sore lorong-lorong dia yang cari begini. sempit. Oh, itu emang jalan kan itu kan. Iya kan? Ini sinematografi, Pak. Iya benar. Sama seperti tadi yang tadi. Di Benar. malam ini ku beranikan diri. Menemuimu. Pintu belum dibuka tuh, Bang. Iya. Ketok apa kagak nih ya? Iya. Pergi dulu, besok aja. Besok aja. Ini sinematografi. Gak siap ditolak. Iya. Tahu lah. Keren Bang. Oke Bang. Ini banyak banget ya ceritanya nih. Dahsyat. Thank you. Thank you Bro Malo. Aduh Bro Jimmy ini keren banget. Kalau ya. dibablasin bisa sampai Ini gue maghrib baru nih cerita kita nih. sama Jimmy nih begini, karena dia nanyainnya ya ngepas ya, gak mungkin gue cerita sendiri kan. Oh, iya. Kalau gua sih malah yang dapat Iya. insight yang ini ternyata nih behind the story-nya. Teman-teman yang nonton ngobrol bisa pada nyari tuh ya. Apa Mana ya? tuh ya? Tahu Harus juga. cari, Bren. Harus gua cari, Bren. Iya. Gua pernah di posisi lu pada. Iya. Itu pas gue pertama kali tahu singer songwriter kan emang Selamat Malam. Ini lagunya diciptain sendiri. Untuk zaman itu kan jarang gitu penyanyi menyanyikan lagu sendiri kan. Iya, benar. Terus bisa dihitung jari kan waktu itu. Gitu. Iya, gua tuh, Ini sosok pertamanya. Lagunya fatalis sih, maksudnya pengen kayak Selamat Malam tuh besok pasti lebih baik lah dibanding hari ini. Sebenarnya udah desperate gitu loh. Gak ada masa depan sebenarnya. Tapi udah janjiin aja lah. Iya kan? Gitu. Itu lagu seperti itu gitu loh. Tuh itu Yang kita paling proyek, seneng orang iya, Indonesia betul. banget pas itu ya. Meledak Harapan, dikasih harapan. Hari ini berlalu sudah, esok pagi yakinkan terbit surya, seiring derap langkah kita berdua. Selamat malam kasih. Ayo. Pasti dia udah nggak punya harapan nih sebenarnya, udah lagi segi-segi.
Nih, Wah, Janjinya ada, masih janji. ada rencana ini nggak sih, Bang? Janjinya masih ada. Ada rencana Bapak nge-remaster album-album lama atau meremake gitu? Yang aku akan iya itu sih. Ada juga yang bilang bikin baru. Nah ini dah, aku udah lah. Emang sekarang ini nggak mudah ya, bukannya males tapi nggak mudah untuk mendapatkan sesuatu tuh yang keasikannya seperti dulu gitu ya. stimulasinya. Iya. Dulu tuh kayaknya aduh tantangannya semuanya itu bikin kita jadi satu gitu loh. Begitu jadi lagu kayaknya dus gitu loh. Semua banyak masih. Terus sekarang ya kan kita udah berkeluarga, udah ini. Ya pasti nggak seperti dulu lagi. Lalu kerasa lah. Yes. Iya. kan gue bilang itu anak gue keluar, this is not about me anymore, this is about you and my family. Ya. Jadi ya, gigit lagunya juga beda bro. Kan nggak mungkin kita juga kayak Mick Jagger Badung terus gitu. Iya kan? Kalau dia Badungnya dapat duit, kita Badungnya hancur nanti tinggalin orang-orang. Iya kan? Ya, ya. Cita-cita dia mau ngalahin Mick Jagger, Bang. Oh, iya. Why not? Cita-cita. Ya. Gini. Thank you banget nih Bang ya. Siap. Waktunya Jim. nih, Thank you. gila. Sama-sama Jim. Udah lama banget kita nunggu waktu ini soalnya nih. Woi, Iya. gua yang berterima kasih, Bang. Iya sama-sama. Terima kasih. Malau. Abang Malau keren. Eh, Nyambung gue sama dia nih. Gua Nyambung nikmatin. pasti dia Pak. Oke, thank you my friend ya. Doain deh. Thank you banget. Siap. Waktunya nih, Jim. gila. Banget kita nunggu waktu ini soalnya nih. Woi, Iya. gua yang berterima kasih, Bang. Iya sama-sama. Terima kasih. Malau. Abang